Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas suatu pembahasan yang sangat luar biasa, yaitu pembahasan tentang asru tadwinil hadis atau masa pengumpulan hadis. Banyak kalangan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang orientalis mengatakan bahwa hadis ini bukanlah ditulis di zaman sahabat. Mereka mengatakan bahwa hadis ini ditulis setelah 200 tahun kematian Rasulullah SAW, dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Kenapa seperti itu? Karena di sisi lain kita tahu bahwa banyak kalangan sahabat-sahabat di zaman Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Amr bin As, itu telah mencatat ribuan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, maka panjang lebar insya Allah kita akan membahasnya hari ini, sehingga kita mengetahui betapa masa pengumpulan hadis, kemudian pensahihannya itu betul-betul penting untuk mengetahui benar-benar bahwa sumber yang kita pakai ini dalam Islam selain Al-Quran itu merupakan sumber hadis yang benar-benar terbukti nyata. Baik, kita langsung mulai dengan pembahasan asbabut tadwin. Kenapa sih harus ditulis hadis? Tentu ketika seorang itu mengatakan bahwa penulisan hadis sangat penting sebagai sumber keilmuan dalam Islam atau sumber hukum di dalam Islam, maka penulisan pun sangat penting. Istakhraja al-ma'ani wa istinbatul ahkami min ta'alimihi. Ini sangat penting karena dapat mengetahui atau mengeluarkan makna-makna untuk menjadikan sumber hukum dalam mempelajarinya. Kedua, kenapa sangat penting? Karena wada'ud dawabit allati tumkinu al-muslim min khilaha al-atmi iman ila ma'rifatil hadis al-maqbul min al-madrud. Jadi penulisan sangat penting karena akan mengetahui bagaimana posisi hadis atau kedudukan hadis itu di mata ulama, sehingga bisa mengklasifikasikan antara yang dapat diterima ataupun yang tidak diterima oleh ulama-ulama para hadis. Kemudian al-musahamah fi hifdzi usuluddin. Kemudian dalam mencatatnya itu pun dapat membuat seorang bisa menghafalkan dan mempelajari lagi tentang sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian wa man'u ahlul bid'ah wal ahwan wal ihdath fi min wad'il ahadits wal qadr bil asanid. Dalam penulisan juga akan membatasi orang-orang ahli bid'ah untuk mencatat riwayat-riwayat hadis yang tidak sahih, sehingga meminimalis kesalahan dari hadis yang tidak benar dari Rasulullah SAW. Dalam penulisannya, pertama kali hadis di zaman Rasulullah tidaklah ditulis. Kenapa tidak ditulis? Karena Rasul SAW kadang mengatakan kepada para sahabat, melalui mulut ke mulut. Dan ketika waktu itu tentulah Al-Quran sangat penting bagi kehidupan sahabat. Takutnya ketika waktu Al-Quran turun, kemudian hadis juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW, disabdakan dari beliau, tentulah ini akan campur aduk antara Al-Quran dengan hadis. Takutnya ketika kecampur aduk seperti itu, para sahabat tidak akan bisa membedakan antara manakah yang hadis dan manakah yang Al-Quran.
Maka ketika waktu zaman Rasulullah SAW, Rasul sangat melarang sekali, ya, awal-awal dakwah, sehingga fase awal-awal di Madinah itu Rasul melarang untuk mencatat hadis. Ya, Rasul mengatakan, la taktubu anni wa man kataba anni famhuhu. Jangan kalian itu mencatat dariku. Barang siapa yang mencatat dariku, maka hapuskanlah. Ya. Dan para sahabat-sahabat itu berprinsip bahwa mencatat itu akan menjadikan hafalan seseorang menjadi tumpul. Maka para sahabat ketika waktu itu adalah penghafal yang luar biasa. Hatinya sangat bersih sehingga mereka dapat menghafalkan Al-Quran dengan sangat cepat sekali, ya, dari mulut ke mulut. Kemudian mereka menghafalkannya, padahal waktu itu belum ada mushaf Al-Quran. Hadis pun demikian dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan seperti ini, ya, maka dia akan mengatakan seperti ini, hampir sama pelafatannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, hadis tidak ditulis di zaman Rasulullah. La taktubu anni wa man kataba anni, ya, ghairul Quran famhuh. Jangan kalian itu mencatat dariku tentang hadis, ya, kecuali Al-Quran. Barang siapa yang mencatatnya, maka dia harus menghapusnya. Wa haddisu anni wala jarah, ya, sampaikan dariku dan jangan ada kebohongan. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar minan nar. Barang siapa yang berbohong tentangku, ya, tentang hadis, ya, secara terang-terangan, maka dia akan masuk neraka. Fi ahdi Umar, ya, bin Khattab sammu lana rijalakum. Di zaman Umar bin Khattab setelah kematian Rasulullah SAW, meninggalnya Rasul SAW, Umar sangat getol sekali dalam periwayatan hadis. Ini sudah mulai memilah antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Karena ketika waktu itu sudah bercokol orang-orang munafikin di kalangan orang-orang yang ada di Madinah. Tentunya di zaman Rasulullah sudah mulai ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan kalangan-kalangannya. Mereka sengaja untuk membuat ribut kaum muslimin ketika waktu itu. Maka disinilah peran Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah setelah menggantikan kedudukan Abu Bakar 3 tahun menjadi seorang khalifah. Umar bin Khattab suatu ketika di rumahnya diketok oleh seorang sahabat, ya, bernama Zubair bin Awam. Kemudian 3 kali diketok, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketok lagi, assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Kemudian dia pulang. Setelah mengetahui bahwa ada orang yang mengetok, akhirnya larilah Umar untuk menghampiri orang yang mau bertamu ke rumahnya. Kemudian panggil dari jauh, kenapa kamu pulang? Bukankah aku sudah membukakan pintu untukmu? Ini kata Rasulullah SAW, kenapa saya pulang? Saya harus pulang ketika seorang itu sudah mengetok 3 kali pintu tidak dibukakan, maka kamu harus pulang. Kamu dari mana? Tunjukkan perawinya. Kamu harus tahu bahwa seorang jika meriwayatkan dari Rasulullah SAW harus ada saksi di situ. Tidak boleh seorang saja meriwayatkan hadis. Oke, kemudian dipanggillah seorang saksi, ya, dari kalangan sahabat lagi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya, menjadi saksi Zubair bin Awam ketika waktu itu tentang hadis ketok pintu. Tentang ketok pintu saja, satu hadis aja, sampai Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Jika tidak ada saksi, maka aku akan mencambukmu. Intinya seperti itu. Ini luar biasa peran Umar bin Khattab dalam memilah hadis antara sahih dan tidaknya. Kemudian kebanyakan sahabat yang meriwayatkan hadis di zaman Rasulullah SAW adalah Abu Hurairah. Kita tahu bahwa Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang tidak mempunyai apa-apa. Dia hanya hidup dan tinggal di
Masjid Nabawi yang kita katakan sebagai Ahlus Suffah. Ya, ahli sufa ini adalah tokoh-tokoh sufi di zaman Rasulullah SAW. Dia tidak mempunyai pekerjaan, ya. Memang tujuannya adalah ibadah dan untuk mengabdikan diri, untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW. Perbedaan Abu Hurairah ini, ya, dengan sahabat-sahabat yang lainnya, jika Abu Hurairah itu mengandalkan kekuatan hafalannya bahwa sampai dia menghafalkan 7.000 hadis, ya. Kemudian Amr bin As ini menghafalkan 5.000 hadis, tapi dia mencatatnya. Ini perbedaan antara Abu Hurairah dengan Amr bin As. Amr bin As itu mencatat seluruh apa yang dikatakan Rasulullah SAW atau yang diriwayatkan oleh sahabat dari Rasulullah SAW ini. Berikutnya, ketika baru setelah itu ada beberapa sahabat, ya, yang meninggal. Kemudian Ibnu Abbas itu selalu mencari hadis-hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan beberapa kali sahabat Abdullah bin Abbas, ya, Ibnu Abbas ini selalu mendatangi sahabat ketika sahabat waktu itu sedang tidur siang, kemudian dia menunggu di depan rumahnya sampai lama sekali, sampai dibukakan pintu karena dia malu untuk mengganggu tidur siangnya para sahabat. Setelah dibukakan pintu, kaget sahabat, "Wahai Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kenapa engkau di sini?" Kemudian dia ditanyain seperti itu, "Saya ingin mengambil hadis darimu yang saya tidak tahu dari Rasulullah SAW. Katanya engkau mempunyai beberapa hadis dari Rasulullah SAW." Kemudian dia menjawabnya, sahabat itu menjawab, "Bukankah engkau bisa bukankah aku bisa mendatangimu, wahai ahlun nabi, ya, ahlul bait? Bukankah aku bisa mendatangimu, wahai orang-orang yang terkasih dari Rasulullah, dari keluarganya Rasulullah SAW?" Kemudian, "Tidak, karena aku diajari Rasulullah untuk mendatangi orang yang mempunyai ilmu, bukan seorang murid yang mendatangi guru, bukan guru yang mendatangi murid, tapi murid yang mendatangi guru." Ini suatu hal yang luar biasa dari Abdullah bin Abbas. Kemudian setelah itu kita mengetahui kematian Utsman bin Affan dikatakan sebagai awal munculnya fitnah yang kubro, fitnah yang kabir, yang besar sekali. Ini luar biasa nih. Kematian Utsman bin Affan, setelah itu kematian Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan fitnah bergolak, ya, perpolitikan Islam ketika waktu itu. Banyak para sahabat yang terpecah antara sahabat yang benar-benar, kemudian munafikin, kemudian timbul di situ ada Syiah, ada Khawarij dan lain sebagainya. Disinilah para sahabat-sahabat yang masih tersisa, ya, masih hidup, meriwayatkan hadis dengan secara hati-hati. Dan orang yang meriwayatkan hadis akan mengenal kata sammu lana rijalakum, tunjukkan siapakah perawi-perawinya. Tidak boleh dia mengatakan tentang Rasul SAW tapi tidak menunjukkan perawi-perawinya. Sehingga ketika waktu disebutkan perawi-perawinya memang benar perawinya adalah sahih, maka dapat diterima oleh kalangan sahabat radhiyallahu anha. Nah, inilah yang terjadi di zaman setelah kematian Utsman bin Affan. Kemudian di zaman tabi'in, banyak juga kalangan tabi'in yang sudah menuliskan beberapa hal tentang
hadis sallallahu alaihi wasallam, namun tidaklah sistematis seperti halnya yang di kalangan tabi'in. Maka di sini intaqal at-tadwin al-hadis ila taurin akhar aksara tatawuran wasdahara tadwin bistihari ta'libil kutub fi asri Harun ar-Rasyid. Dan ketika waktu zaman Harun ar-Rasyid ini, perkembangan penulisan hadis sangat berkembang sangat pesat. Wa jaharat minhul muwatta'at wal musannafat wal musanadat was sunan wal ajza wal jama'is wal mustadrikat. Kemudian berkembang ada muwatta'at, hadis, kemudian beberapa penulisan sunan-sunan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa zaman Harun ar-Rasyid adalah perkembangan hadis yang sangat luar biasa. Wa balagha at-tadwin asrin adz-Dzahabi bi khulul qurn salis, dan puncak dari penulisan hadis adalah pada abad ketiga Hijriah, yaitu banyak berkembang sahih-sahih. Ini banyak berkembang sahih setelah benar-benar disampaikan ada jarah wa ta'dil tentang perawi-perawi yang benar-benar siqah, yang benar-benar terpercaya ataupun tidak, baru kalangan-kalangan setelah tabi'in, yaitu pada abad ketiga Hijriah, awal-awal abad ketiga, yaitu tahun 200-an setelah Rasulullah meninggal, ya, maka disitulah beberapa ulama seperti halnya Imam Muslim, Imam Bukhari, ya, Imam Tirmidzi, Nasai, ini mengklasifikasikan tentang hadis-hadis yang benar-benar sahih, yang dapat diambilnya kemudian ditulisnya dari perawi-perawi yang benar-benar thiqah, yang dapat dipercaya, dan dia klasifikasi juga dari hadis-hadis yang tidak bisa dipercaya riwayatnya, mungkin dari orang-orang munafikin, mungkin jalur periwayatannya ada sahabat-sahabat atau tabi'in yang mungkin dari kalangan-kalangan yang tidak bisa dipercaya karena munafik dia, atau dari orang-orang yang keimanannya lemah dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mengenal kitab-kitab hadis dari masa ke masa. Ada Al-Mujahid, ya, Abul Hujjaj Mujahid, dia lahir pada tahun 21 sampai 104. Ini kalangan sahabat nih, kalangan tabi'in, ya. Dia mencatat beberapa hadis. Al-Jami' Abu Urwah bin Ma'mar, dia lahir tahun 96, meninggal tahun 154 Hijriah. Kemudian Al-Muwatta Abu Abdullah bin Malik bin Anas, ini Imam Malik, kita tahu dia mempunyai kitab Muwatta yang dihafalkan oleh muridnya, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menghafalkan kitab Muwatta yang besar tentunya sebelum dia berguru kepada Imam Malik. Luar biasa. Kemudian ada Al-Jihad miliknya Abu Abdurrahman bin Abdullah 118. Kemudian Syu'bah bin Hujjaj, ya, mempunyai hadis-hadis juga. Sufyan As-Sauri, ada khudu saurakum wattaqu qarinahu, ya, ada Al-Imam Malik bin Anas, ya, ada Imam Mubarak dan lain sebagainya, ya. Ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui tentang periwayatan hadis. Semoga bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.